Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak gemes, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Suci Amalia. Ibu guru baru di MTS Fatimatul Amin. Ibu mengajar IPS di kelas 8 dan PPKN di kelas 7. Walaupun belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini langsung belajar saja karena kita sudah berada pada minggu kedua. Sebelum itu, Ibu meminta kerjasama kalian agar fokus dalam belajar. Jika ada materi yang kurang paham, bisa bertanya pada Ibu di waktu yang telah ditentukan. Jika nanti memang ada tugas, Ibu akan tampilkan di akhir video. Dan mohon sekali untuk tugas kirim di grup WhatsApp saja, tentunya dengan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Jika memang belum tergabung di grup WhatsApp, bisa hubungi saya di 0895 30 35 3141 di jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Saya tidak menerima chat personal untuk tugas ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di LKS, kalian bisa lihat di halaman 3-6. Pada slide pertama, saat Belanda menjajah Indonesia sudah sangat lama, saat itu terjadi pula Perang Asia Timur Raya antara Belanda dengan Jepang. Di saat itu, Belanda kalah dan menyerah pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Subang, Jawa Barat. Saat itu pula, Jepang mulai berkuasa di Indonesia dengan melakukan kebijakan kerja paksa. Rakyat Indonesia dijadikan budak dan menjanjikan kepada Indonesia bahwa Indonesia akan merdeka. Tetapi tidak lama, sekutu yaitu Inggris, Amerika, dan Belanda membalas Jepang, mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Pada saat itu, Jepang resah dan berusaha mencari dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI untuk Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dikenal dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Atas izin Kumakichi Harada, BPUPKI diresmikan atau dilantik pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito dengan anggota 62 orang, terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Ichi Bansai Yoshio adalah orang Jepang dan Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas dasar negara, dan sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama, BPUPKI menghasilkan beberapa pendapat tentang dasar negara. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dr. Supomo mengusulkan 4 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan musyawarah. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Menurut Insinyur Soekarno, kelima dasar negara bukan dinamakan Pancadharma, tetapi Pancasila, sila yang berarti dasar atau asas. Sidang BPUPKI pertama berakhir.
Tetapi rumusan dasar negara belum terbentuk juga. Ketua BPUPKI berinisiatif membentuk Panitia 9 atau yang biasa disebut Panitia Kecil untuk merumuskan dasar negara. Anggota Panitia 9 diantaranya adalah Insinyur Soekarno sebagai Ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Selanjutnya disusul oleh para anggota yaitu Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia 9 mengadakan rapat yang diadakan di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara. Gambar di layar adalah gambar isi dari Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diadakan di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang bernama Gedung Pancasila dan dihadiri oleh 38 orang. Ini adalah gambar Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI untuk menyusun dasar negara Indonesia. Setelah laporan Panitia 9 diterima oleh BPUPKI, selanjutnya BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno atas izin Hisaishi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum adanya MPR. Tujuan PPKI adalah untuk mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia Merdeka. Nah, pada awalnya PPKI beranggotakan hanya 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang Tionghoa. Bisa dilihat di layar, ini adalah susunan anggota PPKI. Pada saat salah satu anggota Indonesia mendengar bahwa kota Hiroshima dan kota Nagasaki di Jepang dibom oleh sekutu, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin bukan karena Jepang, melainkan perjuangannya sendiri. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, RAA Wiranata Kusumo, Kasman Singodimedjo, dan yang terakhir Iwan Kusuma Sumantri. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan itu digunakan Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di layar adalah gambar teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI berlangsung selama 3 kali. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang ini diantaranya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di poin keempat, pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Di sidang pertama PPKI juga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945, poin yang dibahas adalah yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang kedua, membentuk pemerintah daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Berikut 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sumatera dipimpin oleh Mr. Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat dipimpin oleh Mas Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa Tengah dipimpin oleh Aryo Suryo. Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja, Maluku dipimpin oleh Mr. Johannes Latu Harhari, Sulawesi dipimpin oleh Dr. Jacob Ratulangi, dan Borneo dipimpin oleh Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur. Di sidang terakhir PPKI atau sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, poin yang dibahas adalah membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Oke, sekian materi pada hari ini. Untuk tugas, silahkan kerjakan uji kompetensi pilihan ganda pada halaman 14-16, nomor soal 1-30, dikumpulkan pada hari ini, terakhir jam 4 sore, dan paling lambat jam 7 malam. Kirim melalui WhatsApp grup PPKN yang telah dibuat dengan cara foto LKS yang sudah diberi jawaban. Jika memang belum membuat grup, maka silahkan hubungi saya di 0895 3035 3141. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.